Selamat pagi, siang, malam. Apa, P-Network itu? Hanya mirip saja, tapi tak sama. Tetap saja esensi koin kripto itu sebagai komoditi atau barang tak berwujud yang bisa dibeli dan jika melakukan barter ke pihak yang membutuhkan. Kira-kira, inilah gambaran singkat antara uang rupiah dan koin Pi. Melakukan barter, saat ini yang dilakukan pionir adalah sah dan sesuai undang-undang. Bahkan jika ada pihak yang melarang, maka pihak tersebut bisa digugat diancam hukuman pidana karena melarang yang undang-undang izinkan melakukan berkontraktual atau melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ini harus diketahui para pihak yang belum paham, apalagi yang mengaku sebagai melaksanakan regulasi undang-undang. Melakukan undang-undang yang satu, tapi tak bisa mengesampingkan isi undang-undang yang lain. Ini sejalan. Maka seharusnya, melihat esensi dari koin Pi barulah memberi jawaban yang benar kepada masyarakat. Dan perlu diketahui, ketika open mainnet kelak, orang kaya di Indonesia akan bertambah jutaan orang. Tanpa harus pemerintah membuat lapangan kerja. Dan jutaan orang ini akan membuka lapangan kerja yang baru. Memberikan kontribusi pajak penghasilan pribadi yang besar. Jadi, sudut pandang para ekonom, atau pelaku regulasi di pemerintahan jangan dengan kacamata miring atau karena kebodohan hanya omong tanpa tujuan. Semangat karena koin Pi adalah aset tak berwujud, dan bisa dibarter ke barang lain. Maka, jika melakukan pertukaran ke barang lain ini adalah sah menurut undang-undang. Dan tidak ada larangan undang-undang melakukan barter ke barang lain antara koin Pi ke barang lain. Karena koin Pi hakikatnya kelak dibeli. Saat ini, koin Pi sedang dihasilkan. Hal ini hanya untuk memenuhi kebutuhan barter atau barang koin yang akan menjadi media transfer antara mata uang dunia. Dan negara kita sangat jelas melegalkan koin kripto lain seperti Bitcoin, Ethereum, Doge, Shiba, Del yang dijual di Indodax, toko kripto. Sama saja nanti, koin Pi bisa dibeli di toko kripto atau exchanger yang ditunjuk oleh P-Network pusat atau core team. Jadi, jika ada pendapat, apakah itu wakil menteri sekalipun mengatakan koin Pi adalah gak sah sebagai alat pembayaran yang sah. Ini gak benar. Karena koin Pi bukan sebagai alat pembayaran. Karena koin Pi nanti dibeli dengan rupiah. Tetap saja alat pembayaran adalah rupiah dan yang dibeli adalah koin Pi. Jika seseorang mengatakan koin Pi dilarang melakukan barter, maka pihak tersebut dapat dikatakan tidak paham undang-undang dan tak paham dunia akuntansi juga tak paham koin kripto. Bahkan, pihak tersebut melanggar undang-undang. Karena melanggar apa yang diizinkan undang-undang, dan dapat dikenakan hukuman pidana penjara, karena melakukan pelanggaran yang diizinkan undang-undang. Hakikat koin kripto ini harus dipahami lebih dulu, dipelajari lebih dulu barulah kita bisa mendefinisikan apa itu koin Pi dari P-Network. Supaya kita tidak salah menafsirkan koin Pi dan menilai salah dalam barter antara koin Pi dan motor, mobil dan rumah dan lain sebagainya. Jelas buat kita bisa membedakan apa itu alat pembayaran yang sah, apa itu media alat transfer tadi yaitu koin Pi yang dibeli. Walaupun koin Pi saat ini sedang dibarter. Ini hanya membangun ekosistem ekonomi supaya bisa menentukan berapa nilai koin yang terbentuk nantinya dan mengujinya di utility market. Jika selama enclose mainnet ini, transaksinya lebih banyak di harga konsensus, maka harga itulah yang nanti di listing dalam open mainnet di bursa kripto. Dalam hal ini CT akan membantu pengawasan pelaksanaannya, agar DPT tercapai dan menyediakan utility marketnya sebagai medianya. Apakah pionir akan berkomitmen dengan harga yang telah disepakatinya sendiri atau tidak? Jika ketanyaannya nanti TDK seragam di seluruh dunia, maka CT akan menentukan sendiri nilainya saat open mainnet.
Bagaimana melakukannya? Yaitu dengan mengkumulasikan semua besaran transaksi, stock and balance coin, dan teknologi yang digunakan, serta semua unsur biaya yang telah ditimbulkan, akan dihitung yang kemudian dirumuskan menjadi HPP, harga pokok produksi, dan itulah nilai P di Open Mainnet. Jadi apakah kita akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan komitmen konsensus atau TDK? Kembali kepada yang mereka tahu hanya proses komoditi digital currency seperti BTC, ETH, LTC, Solana, TRX DLL, di mana pengembangan dan pembentukan nilai marketnya melalui bursa kripto, dan harus memiliki jaminan pada market capitalnya. Jadi salah cara pandangnya, atau memang yang mengatakan seperti itu dari kaum serok koin Pi. Vendor bebas menentukan harga jual berapapun. Ia memang benar vendor berkuasa menentukan harga jual, karena memang barang dagangannya. Tapi ingat yang menentukan harga koin Pi adalah pionir, bukan vendor. Jadi kalau vendor ingin barangnya dibeli pakai Pi, berarti harga barang harus ikut ketentuan siapa? Ketentuan vendor atau ketentuan pionir? Puyeng deh loh hehehe. Semakin mendekati B2P jadi tambah rame dunia Pi Network. Sahabat pionir, kenapa kita perlu mempertahankan harga konsensus $314.159? Itu karena CT yang memberikan kuasa menentukan nilainya kepada pionir, dan setelah disepakati semua pionir dunia, maka core team menerima itu dan mengujinya di utility market. Jika selama enclose mainnet ini, transaksinya lebih banyak di harga konsensus, atau baca alasan-alasan kayak gini. Karena itu berarti orangnya yang gak ngerti ekosistem Pi Network. Ini banyak muncul di grup-grup wah. Yuk kita bahas. Harga koin Pi masih 0-0. Ketika membaca kalimat ini, rasanya ngenes banget hati, bener gak? Hehe, sahabat pionir, harga koin Pi memang masih 0 kalau di pasar bursa kripto, karena memang belum listing. Dan Pi Network TDK memulai dan membentuk nilai koinnya melalui market bursa digital exchange. Tetapi memulai dan membentuk nilainya melalui utility market konvensional. Dan itu terbentuk harganya dengan adanya kesepakatan semua pionir dunia bahwa nilai Pi adalah $314.159. Jadi siapa bilang Pi masih 0 harganya? Sahabat, yang mengatakan demikian itu berarti dia TDK memahami siklus dari ekosistem, visi dan misi Pi Network. Yang mereka tahu hanya proses komoditi digital currency seperti BTC, ETH, LTC, Solana, TRX DLL. Di mana pengembangan dan pembentukan nilai marketnya melalui bursa kripto. Dan harus memiliki jaminan pada market capitalnya. Jadi salah cara pandangnya.